Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, selamat datang kembali saya ucapkan di channel saya. Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum idgham ya. Tentang idgham di 3 video sebelumnya kita sudah bahas tentang ikhfa, ijhar dan iklab. Dan pada kali ini kita akan membahas idgham ya, tapi yang kita bahas ini nantinya idgham yang hukum nun sukun atau tanwin saja. Ya, karena idgham itu ada banyak, ada idgham mutaqaribain, masih lain. Nah, itu nanti kita bahas. Yang kita bahas ini idgham yang nun sukun atau tanwin saja. Sebelum kita lanjut, saya mau ingatkan lagi kepada teman-teman yang bagi yang belum mensubscribe channel ini, tolong bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Dan juga di-share ya kawan-kawan sama teman-teman yang lain. Semoga kawan-kawan yang lain juga mendapatkan video ini dan semakin banyak orang yang mendapatkan ilmu tentang tajwid ini. Teman-teman sekalian, seperti biasa sebelum kita lanjut, kita baca doa terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin mengikuti, saya sangat berterima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholiha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung saja idgham ini kita bahas, yang artinya secara arti idgham itu ialah meleburkan atau memasukkan bunyi. Nah, itu dia. Meleburkan atau memasukkan bunyi. Ya, bunyi apa yang kita leburkan atau yang kita masukkan? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwin. Nah, itu dia ya. Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya. Idgham ini yang nun sukun atau tanwin dibagi dua. Yang pertama idgham bi ghunnah. Yang kedua idgham bila ghunnah. Nah, idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah ini artinya bi dengan, ghunnah dengung. Berarti melebur dengan dengung. Nah, itu dia. Kalau idgham bila ghunnah berarti meleburkan bi dengan la tidak ghunnah dengung. Berarti dengan tidak mendengung. Nah, itu dia yang kita bahas hari ini. Ini saja dulu ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Idgham bi ghunnah saja. Idgham yang masuk dengan dengung ya. Idgham bi ghunnah. Idgham bi ghunnah sendiri rumusnya ialah apabila ada nun sukun atau huruf yang mendapatkan baris tanwin, baik fathah tain, kasroh tain ataupun dhamma tain, bertemu ya huruf idgham bi ghunnah ya. Idgham bi ghunnah itu ada 4 ya.
nun, waw, ya, mim. Itu dia. Nun, waw, ya, mim, ya. Nawayama. Itu dia singkatannya. Nun, waw, ya, mim. Jadi apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf nun, maka dia idgham bi gunnah, ya. Atau ada nun sukun bertemu dengan di depannya huruf waw, maka dia idgham bi gunnah. Nanti yang kita dengungkan adalah bunyi, bukan di dengungnya bukan di nun sukun atau tanwinnya, bukan. Ya, kalau ikhfa yang dengung itu kan nun sukunnya atau tanwinnya. Kalau di idgham bi gunnah dia mendengungnya pada huruf di depannya. Nah, itu perbedaannya. Mendengungnya pada huruf di depannya, pada huruf nun atau waw atau ya atau mim ini, kan gitu. Ya. Sebagai contoh yang nun sukun dulu ya. Nun sukun bertemu dengan huruf keempat ini salah satunya, ya. Contohnya ialah nih deh. Ya. Ini nun sukun bertemu huruf mim, ya. Kemudian ciri-ciri idgham bi gunnah itu ada tasdid, ya, ada tasdid. Ini dia tasdid. Ya. Nun sukun, setiap nun sukun bertemu dari keempat ini, apabila dia menjadi hukum idgham bi gunnah, maka dia ada tasdid. Rupanya nanti ada nggak bertasdid? Ada. Ada beberapa kata pengecualian yang tidak menjadi idgham bi gunnah. Nanti saya jelaskan. Ya. Ini kita leburkan bukan di nun sukunnya, tapi kita mendengungnya bukan di nun sukunnya, tetapi di mimnya, huruf di depannya. Nun sukun atau tanwinnya hampir tidak terdengar, ya, hampir tidak terdengar. Gitu. Jadi cara membacanya ialah mim mai. Nah, begitu. Berapa lama mendengungnya? Mendengungnya 2 sampai 3 harokat. Ya, sekitar 2 sampai 3 harokat. Jadi ini seolah tak terdengar nun sukunnya. Ya, jadi langsung masuk dia, langsung melebur ke huruf di depannya. Kan begitu. Contoh yang fathah tain misalnya, huruf mendapatkan fathah tain. Contohnya nih. Ini huruf lam alif mendapatkan baris fathah tain bertemu huruf waw di depannya. Maka wawnya mendapatkan tasdid, ya. Ini ada pada surat Al-Humazah, ya. Cara membacanya yang kita dengungkan di wawnya bukan di tanwinnya. Tanwinnya hampir tidak terdengar. Sepanjang 2 sampai 3 harokat. Malau wa'addadah. Itu dia kan. Jadi ulangi. Malau wa'addadah. Mendengungnya di wawnya, di huruf idghamnya. Untuk yang baris kasrotain, contohnya adalah amadim, ini ya.
ini huruf dal mendapatkan baris kasrotain, bertemu mim di depannya, menjadi hukum idgham bihunna, mimnya mendapatkan tasdid. Nah, itu ciri-cirinya. Maka yang mendengungnya adalah di mimnya, bukan di tanwinnya. Tanwinnya hampir tidak terdengar. Amadim mumaddadah. Begitu. Ya. Kemudian contoh yang domatain. Nih. Ini ada huruf lam mendapatkan baris domatain, di depannya huruf mim. Nah, ini kok mim saja sih? Ya, nanti ini tadi wow ya. Yang belum berarti nun sama ya. Nanti teman-teman bisa cari di Al-Qur'an contoh tentang yang huruf mim ya, tanun sukun atau tanwin bertemu huruf ya atau nun. Nanti di Quran itu banyak. Maka ini domatain mendapat bertemu dengan huruf mim. Maka nanti kita dengungnya di mim, bukan di domatainnya. Cara membacanya ialah Rasulum minallah. Nah, itu dia. Ulangi di sini nanti penekannya. Rasulum minallah. Mendengungnya di mimnya. Ya. Kalau di ikhfa kan mendengungnya di tanwinnya. Kalau di idgham mendengungnya di huruf di depannya. Kan begitu. Tadi saya bilang ada pengecualian ya, karena memang ada nun sukun bertemu huruf ya, bertemu huruf ya, tetapi memang artinya dalam arti dia tak boleh ada tasdidnya. Memang artinya itu dia. Misalnya dunya ya, dunya, ini dia pengecualiannya. Isal, ini dia artinya. Nah, ini nun sukun bertemu ya, nun sukun bertemu ya. Nah, jadi dia tidak ada tasdid karena ini artinya dunia. Nah, ya, dunia artinya dunia. Dunya. Nah, jadi seperti ijhar dia. Ini pengecualian. Ada beberapa kata dalam Al-Qur'an yang memang tidak ada tasdidnya. Memang artinya tidak pas kalau diidgham dihunahkan. Ya kan? Itu jadi ini pengecualian. Kalau yang ini contoh yang nun sukun bertemunya ada di surat Al-Zalzalah. Famay ya'mal, kan gitu. Famay ya'mal itu ya. Contohnya ya, ini fa nun sukun bertemu ya di surat Al-Zalzalah. Nanti sahabat kawan-kawan bisa lihat itu nun sukun bertemu ya di depannya ya, maka ya-nya mendapatkan tasdid. Mendapatkan tasdid, jadi ini kita dengungkan di ya-nya, beda sama yang tadi ini ya kan. Ini pengecualian, ini artinya dunia. Ini cara membacanya famay ya'mal, mendengungnya di ya-nya, nun sukunnya hampir tak terdengar. Itu dia.
Itu dia kawan-kawan semua penjelasan tentang idgham bi gunnah. Semoga penjelasan tentang idgham bi gunnah ini dapat kawan-kawan pahami dan nantinya bisa kawan-kawan terapkan ketika membaca Al-Quran, sehingga bacaan kita semakin baik dan benar. Terima kasih saya ucapkan. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.